Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Pagi ini Tuhan beri kesempatan sehingga kita kembali bisa ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mengingat akan cinta dan kasih Tuhan yang besar yang sudah menjaga melindungi kita sepanjang minggu dan sampai minggu pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita langsung membuka Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 12 ayat 11. Pada hitungan ketiga kita baca sama-sama dengan suara yang bisa kita dengar dengan lantunan yang seirama. Kita baca Roma 12 ayat 11, 1, 2, 3. Hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan ya. Ini ayat yang saya kira sering sekali kita dengar. Namun pagi hari ini saya boleh kembali diingatkan Tuhan untuk menyampaikan ini bagi kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul jangan kehilangan fokus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma ini adalah surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Satu jemaat Tuhan yang memiliki banyak sekali manifestasi dan karunia-karunia Roh Kudus. Salah satu jemaat yang dibangun oleh Paulus, salah satu jemaat yang rohnya menyala-nyala. Ya, mereka punya semangat yang menyala-nyala. Sebab pada waktu itu pemerintahan Roma menguasai Roma sehingga kegiatan umat Tuhan sangat terbatas. Mereka tidak leluasa untuk memuji Tuhan. Mereka harus beribadah di gereja-gereja bawah tanah. Mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi. Mereka harus beribadah dengan hening supaya tidak terdengar orang. Sebab kalau diketahui oleh Kekaisaran Roma, maka berarti mereka akan menerima hukuman. Kalau mereka kedapatan sedang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kekristenan pada waktu itu dalam keadaan terhimpit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi jemaat Roma oleh pimpinan Roh Kudus diajar, dinasehati oleh Paulus, dan jemaat ini menjadi jemaat yang luar biasa pertumbuhan rohani. Ya. Tapi saudara-saudara, di dalam perjalanan mengiring Tuhan, Paulus perlu mengingatkan kembali kepada jemaat ini supaya roh mereka tetap menyala-nyala, supaya roh mereka tetap bersemangat, supaya mereka tetap memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mengiring Tuhan. Sebab tanpa kita sadari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita mengalami penyusutan, mengalami kekendoran. Nah, nasihat ini saudara-saudara juga ditujukan kepada kita semua gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, termasuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ini mengingatkan kita supaya kerajinan kita itu jangan kendor, semangat kita itu jangan loyo, semangat kita itu harus terus kita jaga supaya semangat kita, roh kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam melakukan hal-hal yang rohani itu selalu menyala-nyala.
selalu berkobar-kobar dengan semangat yang menyala-nyala. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini pun kita walaupun dalam situasi kondisi hari-hari ini, saudara-saudara, yang memungkinkan kita mengalami banyak-banyak persoalan, tapi saya yakin dan percaya itu tidak akan mematikan api roh kita, api semangat kita untuk terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saya katakan tadi, saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini saya beri judul, jangan sampai kita kehilangan fokus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa sampai Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan supaya roh mereka ini tetap menyala-nyala? Ya. Kenapa Paulus perlu mengingatkan itu kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma? Supaya semangat mereka tetap menggebu-gebu, semangat mereka tetap menyala-nyala. Sebab sewaktu-waktu, saudara-saudara, kerajinan mereka bisa menjadi kendor. Ya, semangat mereka bisa menjadi patah. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita akan membaca, saudara-saudara, Ibrani pasal 12 ayat 1, kita akan lihat apa yang seringkali membuat kerajinan kita menjadi kendor. Ya, Ibrani 12 ayat 1, saya bacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya coba membawa Bapak Ibu saudara-saudara kepada satu ilustrasi tentang perlombaan. Ya. Kalau kita masuk dalam gelanggang perlombaan, yang pertama-tama yang harus ada dalam hidup kita atau yang harus kita miliki, saudara-saudara, adalah api semangat. Kalau seseorang masuk dalam gelanggang perlombaan, lalu kemudian dia tidak punya semangat untuk menang, dia nggak punya api untuk mengangkat semangatnya, spiritnya, maka bisa dipastikan orang itu pasti akan mengalami kekalahan dalam perlombaan. Ya, saudara-saudara. Jadi seseorang yang masuk dalam gelanggang perlombaan, itu yang pertama-tama dia harus punya semangat. Soal menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting begitu kita masuk dalam gelanggang perlombaan, biarlah semangat itu tetap menyala-nyala, semangat itu tetap ada. Fighting spirit itu jangan sampai hilang. Kira-kira demikian Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, ayat ini berkata begini, saudara-saudara, perlombaan untuk mempertahankan iman kita. Saya dan saudara hari-hari ini di dunia ini, kita sedang ada di dalam perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan untuk mempertahankan iman kita. Sebab banyak orang hari-hari ini, jika dia tidak sanggup mempertahankan imannya, maka ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak beban, ada begitu banyak cobaan yang sewaktu-waktu bisa membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Saya tidak perlu memberikan banyak contoh kepada Bapak Ibu saudara-saudara, tapi mungkin telinga kita sudah sering mendengar
beberapa orang, bahkan banyak orang hari-hari ini yang tinggalkan Tuhan, mereka kehilangan iman mereka. Dan salah satu penyebabnya, saudara-saudara, adalah karena mereka mulai kendor. Mereka kehilangan roh yang menyala-nyala. Mereka kehilangan semangat untuk berlomba mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Ada dua hal yang membuat kerajinan kita, membuat semangat kita menjadi kendor. Saya baca Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Sampai di situ dulu, saudara. Di dalam mempertahankan iman kita, saudara-saudara, di dalam kita berlomba, itu ada banyak saksi. Katakanlah saksi itu sebagai orang yang menonton perlombaan. Nah, saya dan saudara, firman Tuhan katakan di dalam kita berlomba mempertahankan iman, itu ada banyak orang yang melihat kita. Melihat tindak tanduk kita, melihat cara kita, melihat tutur kata kita, melihat perbuatan kita. Ada begitu banyak saksi di sekeliling kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, oleh karena ada banyak saksi di sekeliling kita, ada banyak orang yang kemudian, saudara-saudara, kehilangan semangat. Kenapa? Karena terganggu dengan berbagai macam yang ada di sekeliling kita. Kita baca terus. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Diperhatikan baik-baik, ya. Saksi atau penonton ini, saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ini bisa menjadi pendorong bagi kita, ya. Bisa juga orang-orang di sekeliling kita ini menjadi orang-orang yang membuat kita menjadi patah semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Entah itu orang dekat kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Bisa mereka menjadi pendorong bagi kita untuk lebih kuat lagi berlomba dalam pertandingan iman. Bisa justru mereka menjadi batu sandungan bagi kita, sehingga iman kita menjadi lemah oleh karena melihat apa yang mereka lakukan. Saya percaya kita hidup di tengah-tengah masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat di sekeliling kita akan memperhatikan kita, dan kita juga memperhatikan mereka. Itu sebabnya saya katakan tadi yang akan membuat seringkali kita menjadi kehilangan semangat. Jangan sampai saksi-saksi atau orang-orang di sekeliling kita membuat kita kehilangan semangat karena melihat mereka, ya. Aduh, saya nggak ke gereja dulu, Om. Kenapa aku nggak suka lihat itu? Om, saya nggak ke gereja dulu deh. Saya soalnya nggak cocok dengan si itu. Ada banyak seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara, di mana kita melihat orang lain dan orang lain melihat kita. Kita bukan menjadi pendorong. Mereka bukan menjadi pendorong, kita menjadi batu sandungan, mereka menjadi batu sandungan bagi kita. Tapi pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Allah, hati-hati dengan orang yang ada di sekeliling kita. Mari jadikan mereka sebagai pendorong semangat kita, dengan tidak membuat orang-orang di sekeliling kita menjadikan kita patah semangat atau kehilangan semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan dalam ayat ini ada 3 hal. Marilah kita menanggalkan semua beban. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau yang pertama tadi yaitu jangan sampai lingkungan mempengaruhi kita.
Catat baik-baik. Yang kedua, saudara-saudara, jangan sampai beban, persoalan, tantangan membuat saya dan saudara kehilangan semangat. Ya, hari-hari ini ada banyak tantangan kita, ada banyak beban yang kita harus hadapi, ada banyak doa yang harus kita panjatkan. Tetapi jangan sampai ini merintangi kita, kata firman Tuhan. Jangan sampai beban persoalan ini membuat kerajinan kita menjadi kendor. Tetapi biarlah persoalan dan tantangan ini justru membuat kita tetap memiliki daya juang, tetap memiliki fighting spirit, roh yang menyala-nyala di dalam kita mempertahankan, berlomba dalam mempertahankan iman kita. Jadi yang pertama, saudara, lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, beban persoalan kita. Dan yang ketiga adalah dosa yang begitu merintangi kita. Dosa atau pelanggaran kita di hadapan Tuhan ini juga seringkali membuat rohani kita menjadi lemah. Hati kita menjadi tawar dengan Tuhan. Dosa membuat saya dan saudara menjadi jauh dengan Tuhan. Membuat saya dan saudara nggak punya semangat lagi untuk melakukan hal-hal yang berbau rohani. Dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada 3 hal ya yang pagi hari ini menjadi catatan bagi kita. Perhatikan dengan lingkungan di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita. Saya mau katakan tadi, orang-orang di sekeliling kita bisa membuat kita kecewa. Orang-orang di sekeliling kita bisa membuat semangat kita menjadi patah. Demikian juga dengan beban, persoalan, tantangan, masalah bisa membuat kita juga menjadi lemah. Kerajinan kita, semangat kita menjadi kendor karena tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga tadi saya katakan tidak kalah pentingnya adalah pelanggaran kita. Dosa yang kita lakukan itu bisa sewaktu-waktu bisa memadamkan roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah mulai malas ke gereja, kita sudah mulai malas berdoa, kita mulai malas memuji Tuhan, kita koreksi apa ini penyebabnya. Apakah saya tidak mau ke gereja oleh karena lingkungan? Apakah saya menjadi malas berdoa oleh karena persoalan dan beban? Apakah saya menjadi sukar untuk memuji Tuhan? Saya menjadi jauh dari Tuhan oleh karena dosa yang merintangi? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Namun saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada berita baik bagi kita pagi hari ini. Ya, memang sekuat apapun saya dan saudara mempertahankan iman, kita bukanlah orang yang sempurna. Yang iman rohani kita akan terus berada di puncak. Sebab yang namanya manusia itu selalu seperti kurva. Kadang-kadang rohaninya baik, kadang-kadang dia sedang hilang, kerajinannya kendor. Kadang-kadang baik, kemudian turun lagi. Itulah kita, saudara-saudara. Menyadari hal itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, jangan kendor apapun terjadi. Mungkin ada masalah, mungkin lingkungan di sekitarmu, mungkin dosa bisa merintangi kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Mari kita perhatikan. Kita baca ayatnya yang kedua dari Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua.
Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara, ayatnya yang kedua ini menjadi solusi bagi kita, jawaban bagi kita supaya kita bisa mempertahankan terus dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa ayat ini berkata apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudara. Itu kenapa firman Tuhan pagi ini saya berikan judul, jangan kehilangan fokus. Fokus kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam perlombaan iman yang kita sedang jalani, seringkali saksi-saksi, orang-orang di sekeliling kita, lingkungan bisa saudara-saudara melemahkan iman kita. Tetapi firman Tuhan katakan jikalau kita melihat lingkungan kita, melihat kelemahan-kelemahan orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara kita pasti akan kecewa. Karena tidak ada orang yang sempurna. Jangan juga melihat pendeta, jangan melihat majelis gereja. Semua orang tidak ada yang sempurna. Kalau kita melihat orang, kita akan kecewa. Itu sebabnya saya katakan kalau kita sedang berhadapan dengan lingkungan yang membuat seringkali iman kita menjadi lemah, firman Tuhan katakan, pandang saja kepada Yesus. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Fokus kita jangan hilang, harus tetap kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang tidak pernah mengecewakan kita. Orang lain mungkin bisa mengecewakan kita, anak-anak kita bisa mengecewakan kita, suami istri kita bisa mengecewakan kita, tetangga kita, saudara, kakak, adik bisa mengecewakan kita, teman-teman bisa mengecewakan kita, orang yang kita sayangi bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita pandang itu, kita akan kecewa. Tapi firman Tuhan katakan pandang saja kepada Yesus Kristus. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dialah yang menjadi fokus kita. Dialah yang menjadi satu-satunya tempat kita mengarahkan pandangan kita. Sehingga kalau kita tetap memandang Tuhan Yesus, maka kita akan tetap memegang iman kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah perlombaan yang ketat. Sekarang saudara-saudara perlombaan ketat sekali. Kenapa? Karena dunia pun ikut dalam perlombaan itu. Dunia coba mengarahkan kita, membuat kita lengah. Dunia membuat kita tidak fokus kepada tujuan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini, jaga fokus kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap punya roh, punya semangat yang menyala-nyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, beban. Nah ini beban ya. Orang kalau sudah mengalami persoalan, ya persoalan rumah tangga, persoalan sakit, penyakit, persoalan ekonomi, persoalan masa depan. Kalau persoalan itu sudah datang dan menjadi beban dalam hidup kita, menjadi beban. Ini jadi masalah. Kalau persoalan dan tantangan ini bagi kita menjadi pelecut semangat, persoalan dan tantangan ini membuat kita lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Persoalan ini akan menjadi bumbu dalam kehidupan kita. Tapi kalau tantangan persoalan ini sudah menjadi beban, menekan hidup kita, saudara-saudara, itulah yang membuat kita kehilangan semangat. Hingga tidak jarang ketika orang berkata, Brur, kenapa nggak datang ke gereja? Kenapa nggak ikut doa? Aduh om, tante, nanti dulu deh. Saya masih punya persoalan ini. Nanti kalau persoalan saya sudah selesai, saya baru datang di gereja. Nanti om, tante, kalau saya sudah sembuh, saya masih sakit. Kalau saya sudah sembuh, saya baru datang di gereja. Tantangan ini menjadi beban dan membuat kita kehilangan semangat dan roh yang menyala-nyala. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ketika persoalan tantangan ini datang, pandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan Yesus. Kalau persoalan itu datang dan fokus kita tetap kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin dan percaya persoalan tantangan ini akan menjadi pelecut semangat kita. Karena kita tahu semenderita-menderitanya kita, sebesar apapun persoalan kita, masih jauh lebih besar penderitaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus masih jauh lebih menderita. Bahkan penderitaannya dia harus sampai di puncak penderitaannya, yaitu kematian. Untuk menebus saya dan saudara sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, kalau kematian saja Tuhan jalankan untuk menebus saya dan saudara, maka persoalan apa yang membuat kita menjadi kehilangan semangat? Kalau kematian saja Tuhan harus lakukan untuk menebus kita, apatah lagi dengan persoalan dan masalah. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tidak ada persoalan yang jauh lebih besar dari kuasa Tuhan. Persoalan apapun, tantangan apapun, kalau fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, maka persoalan itu akan membuat kita dapat melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita ingat saudara-saudara, cerita sekolah minggu tentang Petrus. Dia berada di tengah-tengah gelombang laut bersama dengan teman-temannya. Tapi kemudian Yesus datang melihat mereka yang dalam kepayahan. Yesus datang dan berjalan di atas air. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus menyuruh Petrus turun dari perahu dan berjalanlah di atas air. Dan dikatakan di dalam ayat itu, Petrus ketika dia melihat Tuhan Yesus, waktu dia turun dari atas perahu, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat sekelilingnya ada angin, gelombang, ada di sekitar dia yang menakutkan, pandangannya lepas, fokusnya hilang dari Tuhan, maka seketika itu juga Petrus tenggelam. Mungkin cerita ini cerita yang sering kita dengar, tapi ini realita hidup kita. Kalau kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, di dalam kita mengarungi badai kehidupan, mengarungi perjalanan kita di tengah-tengah, ada badai, ada persoalan di sekeliling kita. Ini bisa membuat fokus kita hilang daripada Tuhan. Tetapi kalau fokus kita tetap kepada Tuhan, saya percaya sebagaimana Yesus berjalan di atas air, maka Petrus pun bisa berjalan di atas air. Atau dengan kata lain saya mau sampaikan pagi hari ini, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan dapat melihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga adalah dosa. Dosa juga merintangi kita, kata firman Tuhan. Coba kita baca satu ayat. Galatia 5 ayat 7.
Ayat terakhir bagi kita pagi. Galatia 5 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ini saudara-saudara, Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara-saudara, kadang-kadang seperti saya katakan tadi, kita sudah berlomba dengan baik. Mata kita sudah fokus kepada Tuhan. Ketika lingkungan di sekeliling kita menghambat kita, kita fokus melihat hanya kepada Yesus. Kita memperoleh penghiburan dan kekuatan. Ketika persoalan datang, ketika tantangan datang, mata kita fokus kepada Tuhan, sehingga persoalan tantangan yang kita hadapi berubah menjadi mujizat yang kita lihat. Tapi seringkali saudara-saudara, di dalam perlombaan kita kehilangan fokus dan kita tidak berlomba dengan baik sebab ada dosa yang merintangi kita. Kesalahan dan pelanggaran yang merintangi kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman Allah mengajarkan baik lingkungan, baik itu persoalan dan beban yang kita hadapi, baik itu dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan, jangan kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Pandangan kita harus tetap kepada Tuhan. Di saat saya dan saudara mulai jauh dari Tuhan, oleh karena dosa dan pelanggaran kita, jangan membuat kita lebih jauh lagi dari Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika kita tahu bahwa kita bersalah, kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Sebab darahnya mengampuni kita 2000 tahun yang lalu. Kita hanya perlu datang dan minta ampun kepada Tuhan. Saya katakan kepada satu keluarga, kenapa kita lebih suka untuk menyebut perjamuan kudus itu dengan perjamuan Tuhan? Kalau pada waktu-waktu yang lalu sering kita sebut perjamuan kudus. Sekarang saya lebih senang menyebut perjamuan Tuhan. Kenapa kita tidak mengatakan perjamuan kudus? Sebab kalau kita mengatakan perjamuan kudus, maka fokus kita seolah-olah ketika kita minum anggur, ketika kita makan roti, hidup kita menjadi kudus. Itu yang menjadi salah kaprah bagi kita. Padahal saudara-saudara, kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan itu adalah mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mati di atas kayu salib. 2000 lebih tahun yang lalu dia berkorban nyawanya, mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa kita sebesar apapun dia tanggung 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai. Waktu di kayu salib dia katakan, Bapa, sudah selesai. Dia sudah selamatkan kita. Lalu saudara-saudara, ketika saya dan saudara melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena saya manusia, saudara juga manusia, seringkali pandangan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, hati kita, pikiran kita, seringkali kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Apakah dengan minum perjamuan kudus kita menjadi suci? Tentu tidak.
Alkitab tidak pernah menulis ketika kita minum perjamuan kudus kita menjadi suci. Tidak. Alkitab berkata ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan. Waktu kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan yang menjadi merintangi kita. Ketika kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia, kata firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun dosamu hitam pekat, kalau kita datang minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kita dosanya sudah dibayar mahal dengan darah Yesus. Dan ketika kita minum perjamuan Tuhan, itu mengingatkan kita bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kirmis, akan menjadi putih jika saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, minta ampun, dan Tuhan pasti akan mengampuni kita. Asalkan mata kita, fokus kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, pagi hari ini biarlah semangat kita akan terus menyala-nyala. Jangan sampai kendor. Walaupun mungkin lingkungan kita, walaupun mungkin sekeliling kita, banyak orang yang mengecewakan kita. Tantangan datang dalam hidup kita sering kali membuat kita menjadi lemah. Dosa sering kali merintangi kita. Tapi firman Tuhan katakan berlombalah dengan baik. Mata kita harus terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, maka kita akan dapat berlomba dengan baik, menyelesaikannya sampai garis akhir, sampai Tuhan datang dalam hidup kita, atau Tuhan datang kali yang kedua menjemput hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya firman Allah yang sederhana pagi ini mengingatkan kita untuk tetap fokus kita, pandangan mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita berdoa firman Tuhan pagi hari ini.